Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaan Tuhan kita boleh ada di tempat ini dalam persekutuan ibadah syukur Dies Natalis Rukun Nusa Utara mahasiswa IAKN Manado. Dan karena itu mari kita siapkan hati kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan Yesus. Dan untuk itu diserahkan kepada Liturgo Sisilia Lambaihang untuk menuntun kita dalam persekutuan di saat ini. Kepada Saudari Sisilia dipersilakan. Menurut saya mau sekitar kami ibadah syukur dari suku Nusa Utara mahasiswa IAKN Manado yang ke-12 tahun pada malam hari ini akan segera kita mulaikan. Silakan kita semua berdiri, kita menyanyi dari pujian Kemenangan Terjadi. Kudus hadiratmu hampiri kasih karuniamu Bapa kekuatan hanya dalam hadirat Yesus, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita tabiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah syukur Dies Natalis Rukun Nusa Utara mahasiswa IAKN Manado yang ke-12 tahun pada malam hari ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan kita semua. Sekali lagi kita menyanyi dari pujian Yesus Raja Salam. Di situ tempat yang senang, ke tempat pengharapanku, bahkan kota neneku, dan pertemukan waktu yang amat senang. Di sana Yesus Raja Salam yang mencari kapal kita di dalamnya. Dialah Dia yang memberikan mahkota bagi orang yang benar. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita sebagai manusia, kita sering berbuat dosa di hadapan Tuhan dan sesama. Untuk itu kita akan mengakui semua pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Sebelum berdoa, mari kita menyanyi dari pujian Engkaulah Kekuatanku. Engkaulah kekuatanku.
Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, yang disengaja maupun tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan-Mu dan sesama. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau mengampuni kesalahan kami. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah Allah dalam Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita menyanyi dari pujian Kasih-Mu Tiada Duanya. Kasih di dunia sanggup menerima diriku, apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Pelayanan firman Tuhan. Dipersilakan kepada yang terkasih Saudari Rianto Adilang.
Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar dari kebenaran dan ketetapan firman Tuhan. Untuk itu, mari berdoa. Sungguh agung karya dan kesetiaan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Terlebih khusus dalam kehidupan keluarga besar Rukun Nusa Utara Mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Manado. Sejauh ini Tuhan, kami boleh hidup, bertahan, dan eksis di dunia pelayanan. Semua oleh karena izin dan kebaikan Tuhan yang terus dinyatakan bagi kami. Kini mensyukuri kasih dan setia-Mu. Boleh ada dis natalis kembali yang kami rasakan dan kami nikmati. Tuhan, kami mau melandaskan segala syukur dan sukacita ini hanya di dalam Engkau saja. Mari berfirmanlah bagi kami. Materaikan itu dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah dalam kehidupan kami hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Engkau awasi anak-anak-Mu yang lemah ini. Engkau awasi setiap kami yang dalam kehidupan seringkali lalai menjaga dan mempertahankan kekudusan kami. Kami mau hidup di dalam Engkau senantiasa. Maka ketika kami mau belajar dari dasar firman-Mu Tuhan, ajarkan kami untuk taat dan setia mendengar firman-Mu pun menyampaikannya seturut dengan apa maksud Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon pertolongan-Mu. Amin. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari membuka bagian Alkitab, Kitab Kudus Perjanjian Lama, 1 Samuel. 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Dan untuk membaca bagian Alkitab ini saya meminta bantuan dua orang. Bagian ayat ganjil akan dibacakan oleh adik Claudia Bangsa. Ayatnya yang genap akan dibacakan oleh Kalvari Tinungki. Jadi secara bergantian Claudia dan Kalvari akan membacakan bagian Alkitab ini untuk kita sekalian. Untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarkannya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Nofri boleh lanjutkan pembacaannya, menggantikan Kalvari. Ayat ketiga. Minta tolong.
Nofri Manumpil, silahkan tolong gantikan Kalvari. Kemudian Isai itu membuka yang Jadi agak kacau ini, Kang. Tentu aja Claudia. Ya, sama. Oke, sip. Ayat 4, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian jauh bacaan Alkitab kita di saat ini. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, bahkan mau mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih juga untuk Adik Claudia yang sudah membantu saya dalam pembacaan Alkitab. Terima kasih kepada Kalvari meskipun di tengah-tengah pembacaannya dia hilang. Mana dia? Coba balik ulang. Sudah ini Liodra. Halo Liodra. Ada Liodra? Ya. Kasih yang so menang Indonesian Idol konjaringan begitu. Terima kasih juga untuk Nofri yang membacakan satu ayat meskipun salah baca ya. Terima kasih. Oke. Teman-teman yang diberkati Tuhan, senang sekali boleh ada perjumpaan kembali setelah kurang lebih 7 bulan kita tidak berjumpa dan akhirnya boleh ada perjumpaan kembali meskipun tatap layar bukan tatap muka ya. Kita boleh saling bercengkrama satu sama lain dan kalau melihat wajah kalian yang ada di benak saya adalah pelayanan di sana ya. Planning yang sudah kita susun sedemikian rupa, so cari dana, so siap, itu jemaat so siap, Yefta berusaha, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Dan kali ini saya betul-betul belajar sesuatu bahwa semulia apapun rencana kita, kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka artinya tidak. Dan dalam keadaan seperti ini kita perlu juga untuk belajar berbesar hati. Karena nyatanya Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik.
Nah, teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, unik ketika kita akan membahas tentang pembacaan 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13 dalam perenungan kita saat ini, karena saya akan mencoba membakar atau mengobarkan kembali semangat pelayanan saat kita awal-awalnya berjuang di Institut Agama Kristen Negeri Manado. Saat pertama kali datang di kampus ini, baik yang sudah lulus, baik yang sudah mengabdi bagi negara, sudah jadi guru, sudah jadi pendeta, sudah jadi vikaris, ataupun sudah jadi salah satu finalis Indonesian Idol, ya ada Neng Liodra. Ya, tapi saya mau mengajak kita kembali kepada niat awal saat kita datang di IAKN Manado, dulu Pirwakstaken Manado waktu itu orang. Ada apa di situ? Kenapa kita datang ke sini? Silahkan mengenang kembali, karena semua nyatanya punya keterpanggilan masing-masing. Teman-teman yang diberkati Tuhan, saya waktu di Pasca Sarjana itu sekelas dengan Melsafat dan Embo, tapi mereka sepertinya tidak bergabung malam ini ya. Mungkin Afat dah sibuk dah urus dana bos di Siau, so bos kata tuh. Oke. Dan Embo mungkin sedang mengurusi sinode ya, karena dengar-dengar dia tak angkat jadi wakil ketua sinode. Bagus ya itu. Nah. Oke. Kami waktu di Pasca Sarjana punya seorang dosen namanya Dr. Jan Hendrik Rapar ya. Dia salah satu dosen filsafat kami dan juga penulis buku, dan salah satu bukunya mungkin teman-teman pakai ya dalam proses perkuliahan. Dalam pembelajaran, Prof. Jan Hendrik Rapar ini kemudian mengatakan bahwa saat ini yang paling dibutuhkan dunia adalah attitude. Yang paling dibutuhkan dunia adalah kelakuan yang baik. Ilmu yang tinggi itu bisa dicari. Kuliah jo betul-betul, baca banyak buku, Anda akan berilmu. Kecantikan sekarang bisa dibuat. Pergi jo pi Thailand, operasi plastik, jadi. Ya. Atau pi Korea Selatan, kemudian skincare luar biasa ya, sampai saya insecure melihat para duda di sana. 32 tahun, mardapalnya lebih muda dari kita. Talenta bisa diasah. Kalau memang suka mau belajar menyanyi, ikut sana Kalvari pe cara. Baudi jo video menyanyi sampai jago, sampai so boleh menyaingi Liodra begitu ya. Oh nyanda dia menyaingi siapa kata dia tuh Liodra kata Kang ya, sorry lupa. Nah, oleh sebab itu teman-teman yang diberkati Tuhan, maka dalam setiap wawancara kerja atau dalam saat interview kerja di Amerika Serikat atau negara-negara Eropa lain, orang-orang selalu akan menekankan attitude. Gampang, ke belakang DP pandai, ke belakang DP talenta, ke belakang DP cantik, DP ganteng. Yang paling penting adalah dia harus punya kelakuan yang baik. Dia harus punya karakter yang terpuji. Dia harus punya iman yang betul-betul mengarahkan tingkah lakunya agar bertingkah laku secara baik dalam kehidupan hari lepas hari. Membahas mengenai hal ini, maka kemudian saya teringat tentang tokoh Samuel di Perjanjian Lama. Dalam pembacaan kita saat ini dikisahkan bahwa Samuel disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk datang ke Bethlehem, ya. Dia harus datang ke Bethlehem dan di sana akan dia temui seorang bernama Isai. Nah, Isai ini punya 8 anak laki-laki. Ya. Isai punya 8 anak laki-laki dan kemudian tugasnya Samuel adalah untuk mencari tahu di antara 8 anak laki-laki ini yang mana yang harus diteguhkan, dilantik menjadi raja. Kenapa tugas ini diberikan kepada Samuel? Saya pikir saya tidak perlu membahas ini banyak-banyak ya. Karena memang pada saat itu Samuel lah yang bertugas untuk mengurapi seorang raja, melantik seorang raja. Dia hamba Allah yang ditugaskan untuk itu. Nah, ketika kita melihat kenyataan ini, kemudian kita juga diperhadapkan pada kalimat pembuka dari pembacaan Alkitab kita saat ini, yaitu bahwa Allah berkata begini kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Nah, siapa ini Saul? Tora akan tahu dari kisah Alkitab bahwa Saul adalah raja sebelumnya.
Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Nah, ternyata Samuel sedang berduka cita karena Saul pada saat itu kehilangan harkat dan martabatnya sebagai seorang raja, bahkan kehilangan nyawanya sehingga ia harus digantikan posisinya oleh Daud. Nah, pada saat itu Samuel tidak tahu bahwa yang akan menggantikan dia adalah seorang Daud, ya, akan menggantikan Saul adalah seorang Daud. Sehingga pada saat itu Samuel kemudian bertanya kepada Allah, dan Allah mengarahkan dia untuk datang ke Bethlehem, cari Isai dan kemudian cari sang penerus tahta Israel di antara kedelapan anaknya tersebut. Dari sini kita akan muncul sebuah pertanyaan, ada apa dengan Saul? What happened with Saul? Nah, kok kira apa Saul, ya? Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, sebetulnya di awal berdirinya bangsa Israel atau di awal mereka merdeka karena sudah menduduki tanah perjanjian, kita tahu bahwa Saul adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dia dipilih langsung oleh Tuhan dan dipercayakan oleh Allah untuk menjadi raja atas Israel, bangsa yang besar pada saat itu, bangsa pilihan Allah yang menduduki tanah perjanjian. Tapi kenapa kemudian tahta ini harus bergeser kepada Daud saat sebenarnya Saul masih mampu untuk memerintah? Saul dalam kepemimpinannya kemudian berubah menjadi congkak. Dia dikuasai oleh iri hati dan dengki, dan kemudian oleh karena dengkinya terhadap Daud, dia berusaha untuk membunuh Daud. Dalam keadaan seperti ini, maka Allah yang sebelumnya telah memilih Saul membatalkan pilihannya. Ya, jadi dalam kasus ini, Alkitab secara tegas menyatakan bahwa roh Allah mundur dari Saul. Roh Allah meninggalkan Saul karena dia membiarkan hatinya dikuasai oleh kegelapan. Nah, ini adalah sebuah kesaksian murni dari Alkitab tentang tokoh-tokoh Alkitab bahwa meskipun mereka dipilih oleh Allah sejak awal, tapi ketika mereka membiarkan hatinya dikuasai oleh kegelapan, dikuasai oleh kedengkian, dikuasai oleh kedagingan, maka roh Allah pergi meninggalkan mereka. Saudara-saudaraku, sobat-sobat Rukun Nusa Utara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Oleh karena hal ini, kemudian Allah memilih figur lain untuk memimpin bangsa Israel pada saat itu. Maka atas perintah Allah, pergilah Samuel ke Bethlehem dan sampailah ia menjumpai Isai. Ketika sampai di sana, Samuel menyampaikan maksudnya kepada Isai, tapi kemudian Isai yang tidak menduga bahwa anak paling bungsunya yang akan menjadi raja, kemudian menyuruh anak tersebut pijong anak pikobong, ngana gembalakan itu domba-domba. Ya, jadi dia sengaja diasingkan ke padang rumput untuk mengembalakan domba karena menurut Isai, ya tidak mungkin dia. Pasti antara 7 DP kakak-kakak ini. Ya tidak mungkin Daud. Kenapa ayahnya bahkan seorang Isai yang adalah orang tuanya berpikir demikian? Karena Daud ini talaeng dari DP kakak-kakak. Kalau DP kakak-kakak itu pasung, tinggi, besar, body atletis, ya, maco, berotot, six pack. Daud pirua, loyo, kacili, karempeng, kadodo, pendek, kulitnya merah. Alkitab bilang kulitnya merah. Kalau cewek-cewek kan supaya dapat lihat cantik, kalau make up ada tuh merah-merah di sini, usul biapong ini apa di nama? Apa? Bless on, rearo apa? Bless on. Berkati hidup apa? Bless on. Berkati hidup ya. Oh, blush, toh kan? Blush on ya. Bless on, dasar sanger. Oke. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, nah, Daud tanpa harus pakai itu blush on itu, dia so merah. Artinya apa? Dia tergolong laki-laki yang cantik, ya. Dia tergolong laki-laki yang unyu-unyu. Dia laki-laki yang imut-imut, yang menggemaskan. Jadi ya kalau misalnya orang sekarang kalau udah lihat adik bayi, kalau dia kulit merah-merah, mungkin sini mau keduk, pilih kadodok begitu ya. Seperti itulah kira-kira perwujudan Daud. Kau bayangkan yang unyu-unyu seperti itu mau dibandingkan dengan DP kakak yang body atletis, six pack maco dan sebagainya.
marau polo, ya. Sehingga bahkan papanya pun ragu dengan Daud. Ayahnya sendiri ragu dengan kepemimpinan Daud. Berupa bukan dia ini, nomaku raja kira apa, unyu-unyu. Kaki rakyat datang ke sana, cubit pipi, bukan ada bahas sembah. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, kemudian mulai lewatlah para kakak-kakak dari Daud ini satu persatu di hadapan Samuel. Yang pertama lewat adalah Abinadab. Abinadab ini memang yang paling besar, paling tinggi, paling kakak, paling tua, sehingga wibawanya sangat terlihat. Maka Samuel ketika dia melihat Abinadab, odoh, so ini no tu raja Israel. Tapi Allah kemudian mengatakan bahwa bukan dia. Nah, ini mengingatkan saya pada sejarah ketika ada mahasiswa yang akan mendaftar di IAKN Manado, khususnya di prodi teologi. Selama ini kalau orang mau baca cerita ada orang tua itu kalau dapat anak laki-laki, badan besar, tinggi, pasti itu pilihan pertama akabri, toh, polisi, apalagi di sini kan banyak yang pecinta seragam, toh, saya lain. Coba suara dulu pecinta seragam, Ibu Persit, Ibu Bayangkari, apalagi. Cowok-cowok kalau tinggi-tinggi besar itu biasanya apa? Polisi, akabri, apalagi? Tentara dengan akabri beda ya? Oh beda bagi Jo. Tentara, apalagi? Apa? Apa kota IPDN, toh? IPDN dan yang berseragam ketat lainnya. Kenapa dia maco, tospan, mempesona, dan biasanya anak-anak perempuan yang teologi itu selalu tagate dengan begini. Pakle selalu hija tagate dengan babagini, toh? Yang usah munafik nih. Ganteng tuh dapat dia bajalang dengan seragam taspan-taspan, kesiang. Daripada ngoni mau lihat mana lebih mempesona, enggak usah munafik ini, enggak usah munafik. Mana lebih mempesona? Yang bajalang dengan seragam tak ketat-ketat atau bajalang dengan toga tak longgar-longgar? Seragam tak ketat-ketat, tuh mau pilih? Munafik kalian. Bagus itu ya, teman-teman. Nah, sehingga biasanya kalau ada anak laki-laki yang tinggi besar berperawakan maco, itu selalu mau pilih yang berseragam-seragam begitu. Nanti kamu dapat Kadodo, Engo, batuk-batuk, beringus, Mausaki, Solo, itu tuh masih masuk teologi. Itu tuh yang masih sekolah pendeta. Oh Pirwa, ini kok kurang dadapa karena kemurahan Tuhan. So mati sebenarnya, malah ada berdoa hidup ulang. Ya, yang seperti itu ya. Itu baru masih sekolah teologi biasanya sih kata. Ini biasanya ya, ini generalisasi, makanya tidak terjadi di segala situasi. Nah, oleh sebab itu teman-teman, tapi kemudian anehnya dari semua yang maco-maco itu udah lewat 7 orang, yang ada satu pun yang dipilih. Samuel tanya, so ini apa anak semuanya, ada enter satu ini Allah ada pilih. Tapi kemudian saya bilang ada le satu, tuh paling adek, mar sementara mengembalakan domba. Samuel kemudian langsung bilang, so dia itu. Panggil kemari, karena orang tidak akan makan sebelum dia datang sini, dan dia harus diurapi menjadi raja terlebih dahulu. Nah, saudara-saudaraku, teman-teman pemuda, teman-teman Rukun Nusa Utara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kenapa harus Daud? Kenapa Allah harus memilih yang paling kecil, yang paling mungil, yang paling unyu-unyu itu yang harus menjadi raja? Bukankah terkesan tidak ada wibawa? Bukankah terkesan tidak akan didengarkan oleh rakyat? Bukankah terkesan tidak mampu melindungi rakyat? Melindungi dirinya saja dia tidak mampu, apalagi melindungi orang banyak. Tapi anehnya Allah memilih Daud karena Allah melihat hati. Ini yang penting teman-teman. Allah memilih Daud karena Allah melihat hati, bukan melihat fisik. Kenapa Daud yang terpilih? Karena di antara mereka yang berkakak adik itu, hanya Daud yang punya hati untuk melindungi sesama. Hanya Daud yang punya hati untuk berjuang bagi banyak orang. Hanya Daud yang punya hati untuk memberi segala miliknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kakak-kakaknya yang perkasa-perkasa itu memang akan bisa membawa Israel kepada kejayaan. Tapi yang dibutuhkan Allah bukan semata-mata seperti itu.
tetapi yang benar-benar mau merendah, menjadi servant, menjadi pelayan atas semua, dan kemudian mau mencintai dan mengabdikan dirinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, Jo? Belum, teman-teman. Sebentar ya. Allah memang memilih Daud karena dia punya hati sebagai seorang hamba. Tapi jangan lupa, di akhir karirnya sebagai seorang raja, Daud pernah terpeleset. Dan dia terpeleset bukan sembarang terpeleset. Pada satu kali Daud sedang berjalan-jalan di ibu kota, dan pada saat itu dia tidak sengaja menanjak dan melihat ke wilayah tempat permandian perempuan. Di tempat permandian perempuan, Daud melihat seorang perempuan bernama Batsheba sedang mandi di sana. Ketika melihat itu, tergodalah Daud. Ya, laki-laki tokatu, dapat dia perempuan dah mandi, tergodalah dia. Dan oleh karena ketergodaan ini kemudian Daud, siapa tahu cuma Paulus kan? Dasar PB. Oke, ya lanjut. Daud kemudian tergoda dengan seorang Batsheba dan ingin memperistri Batsheba. Sayangnya Batsheba ternyata dalam status istri orang. Ya. Batsheba sudah punya suami bernama Uria. Daud berpikir, Batsheba juga berpikir bagaimana caranya supaya mereka bisa menikah. Ya. Daud sesuka Pak Batsheba, Batsheba ini mau rugi, ini mau kering, raja dan sana, tapi laki cuma orang biasa. Jadi kalau dia mau jadi dengan Daud, dia akan jadi ratu. Dan akhirnya mereka bersepakat dengan menggunakan otoritas kekuasaannya. Daud menempatkan Uria di depan pasukan peperangan, sehingga ketika berperang, Uria itu yang paling pertama mati. Di peperangan enter di belakang boleh mati, apalagi yang ada di barisan depan. Nah, Uria ditempatkan di barisan paling depan. Matilah Uria, dan setelah Uria mati, kawinlah Daud dengan Batsheba. Nah, teman-teman yang mengalami penikungan, tenang, Anda tidak sendiri. Ya, sejak zaman Perjanjian Lama sudah ada tikung menikung. Dan ini bukan tikung menikung biasa, teman-teman. Daud menikung Uria itu sampai mati. Ngoni paling cuma sampai sakit hati itu biasa. Ya mati. Daud dan tikung Pak Uria itu sampai mati. Dan Daud dan Uria itu punya hubungan kekerabatan. Dan dua batamang, tamang putar balik ini Daud. Ya. Mari ingat ketika dia terpilih, Allah melihat hatinya. Tapi di akhir karirnya, dia kehilangan kepercayaan Allah. Nah sekarang apa yang harus orang lakukan? Apa yang bisa orang pelajari dari pembacaan Alkitab kita di malam hari ini? Saudara-saudaraku, teman-teman dari Rukun Nusa Utara yang terberkati di dalam Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah menjaga karakter kita. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga integritas kita. Tidak akan ada lagi yang mempertanyakan, oke apa dia boleh sedangkan kita tidak. Ya iyalah kita tidak boleh karena kita punya identitas anak Tuhan. Dia tidak. Itu saja. Sehingga dari sini pada akhirnya kita akan mampu melaksanakan, mengerjakan setiap tugas pelayanan kita dengan segala baik, dengan mengandalkan kasih setia Tuhan. Intinya adalah seberapa jauhnya teman-teman melangkah sampai saat ini. Jangan kehilangan integritasmu. Jangan kehilangan karakter baikmu. Jangan kehilangan kerendahan hatimu. Jangan kehilangan panggilanmu. Ini yang paling penting teman-teman. Jangan sampai kehilangan panggilanmu. Saat kamu kehilangan panggilanmu, maka hidupmu tidak akan lagi punya tujuan. Maka pertahankanlah panggilan itu dengan sendirinya. Segala mujizat, berkat, dan integritas akan mengikuti teman-teman kemanapun teman-teman pergi dan melayani. Demikian firman Tuhan. Selamat tetap melayani adik-adikku, Rukun Nusa Utara, keluarga besar Rukun Nusa Utara, IAKN Manado, baik yang sudah dalam status alumni, selamat berkarya, selamat memberi diri, maupun adik-adik yang masih sementara berjuang dalam perkuliahan meskipun kuliahnya agak resek ya, online yang bikin setengah mati, dosen-dosen memberi tugas yang terlalu banyak, saya tidak memberi tugas yang terlalu banyak. Iya toh Olive toh? Tapi mata kuliah diberi tugas sedikit toh? Mantap ya, oke sip. Dengan demikian, selamat terus berkarya, memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan.
Oke teman-teman, boleh aktifkan kamera karena saya meminta puji-pujian dari semua ya. Dan saya sudah siapkan lagu untuk kalian nyanyikan bersama. Teman-teman yang lain mohon tetap dalam keadaan mute, tapi kameranya tolong aktif ya. Ini sementara di record, nanti saya upload ke akun channel YouTube saya ya. Jangan lupa di subscribe. Ada saingan tapi saingan YouTuber di bawah, Liodra Ginting, Tinungki. Ya, nanti kita itu. Jadi ini nanti akan diupload ke YouTube. Jadi tolong tampilkan kameranya supaya kecantikan dan kegantengan kalian tidak tersembunyi di balik foto profil. Oke. Teman-teman akan menyanyi pujian Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu dan seterusnya. Yang ada di sini tolong itu diaktifkan, nanti di sini tampil. Semua nyanyikan sama-sama ya dari situ meskipun dalam keadaan mute. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lagu tadi saya harap akan menjadi sebuah perenungan bahwa mau sampai dimanapun rukun kita berkiprah dan berkarya, semua oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Intinya adalah rukun ini didirikan bukan untuk kepentingan apapun. Ini murni atas dasar persaudaraan. Ini murni atas dasar keterpanggilan bahwa saya sendiri di sini dan saya membutuhkan kaum saya. Orang-orang yang ada dengan saya. Orang-orang yang benar-benar keluarga, yang datang dari tempat yang sama, yang merantau di tempat yang jauh dari keluarga. Maka dalam keadaan seperti apapun kita yakin bahwa persaudaraan ini akan tetap utuh, erat bagaimanapun kita ada dan bagaimanapun kita berkarya, dimanapun kita ditempatkan. Saya sungguh mengapresiasi untuk para alumni yang boleh bergabung dalam persekutuan saat ini. Terima kasih mau tetap memperhatikan adik-adik Anda. Dan saya juga bersyukur dan berterima kasih untuk adik-adik yang mau bergabung dalam persekutuan virtual ini. Selamat datang dalam persekutuan keluarga ini. Jangan ragu dan jangan lalai dalam setiap persekutuan. Sebab kita mencintai dan dicintai oleh Tuhan. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita akan larut dalam doa bersama setelah saat ini, patut diakui bahwa tahun 2020 adalah tahun yang cukup berat untuk rukun kita. Bahkan tahun yang cukup berat untuk masing-masing kita. Di antara kita, banyak yang sedang bergumul. Entah bergumul dengan masa depan, bergumul dengan pekerjaan,
bergumul dengan orang tua, bergumul dengan perkuliahan, dan bergumul dengan proses-proses lainnya yang tidak jarang mendatangkan sakit hati, tidak jarang memaksa kita untuk sedih, bahkan menangis. Nah, saat ini dalam kiprah dan kembara juang Rukun Nusa Utara, saya mau kita menguji hati masing-masing. Sudahkah kita tulus dalam pelayanan selama ini? Sudahkah kita memberi yang terbaik untuk pelayanan? Ataukah justru kita lalai dan kemudian mulai padam api pelayanan kita? Maka marilah kita minta untuk diuji oleh Tuhan. Setiap hati dan pikiran kita tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari sama-sama dalam kebersamaan kita tundukkan kepala dan dalam sikap berdoa, dalam keadaan menutup mata, kita sama-sama kidungkan pujian, ujilah aku Tuhan. Mari satu dalam doa kita berdoa. Segala kekayaan hanya milik-Mu Tuhan. Itu alasan bagi kami untuk tetap hidup melangkah dan berkiprah dalam kehidupan. Kami boleh ada di tempat ini saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami mau iman itu sebagai dasar kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami bukan apa-apa ketika kami melangkah tidak bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan,
ada syukur, ada kemuliaan, ada ungkapan terima kasih yang melimpah ruah dari hati kami, yang kami mau sampaikan kepada Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, bahwa oleh karena kasih dan setiamu boleh ada Disnatalis kembali yang kami boleh rayakan di saat ini. Kami mohon Bapa, biarlah senantiasa dalam kasih dan naungan-Mu, eksistensi Rukun Utara, mahasiswa IKN Manado adalah eksistensi yang bertanggung jawab, yang ada oleh karena pelayanan. Kami tidak mau membesar-besarkan nama pribadi kami. Kami bukan hadir untuk kemuliaan nama organisasi, tetapi kami datang ada eksistensi melayani. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka tetap niatan itu. Tetap jagalah agar tetap tahu memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan nama pribadi. Terima kasih Bapak. Dalam syukur bersama di saat ini, kami boleh belajar dari kebenaran dan ketetapan firman Tuhan. Nyatakan kasih terus dalam kehidupan kami, sehingga pada kami mampu tetap menjaga karakter kami, mempertahankan integritas kami, tidak lagi menggunakan anggapan pelayanan, tetapi mau menjawab untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami mohon Tuhan, Engkau dengarkan setiap permohonan kami. Engkau lihat anak-Mu yang mau bersatu dalam ruang firman. Kami tahu Tuhan dibendung oleh apapun. Jaringan bisa Engkau pakai dan berkati. Laptop bisa Engkau pakai dan berkati ketika itu terpakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mempersatukan kami dalam persekutuan di saat ini. Setiap media elektronik, handphone, laptop, dan sebagainya diberkati oleh Tuhan. Kami mohon Bapa, panggilan pelayanan kami selanjutnya, mulai dari saat ini kami taruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami belajar banyak Tuhan, ketika ada banyak program kerja yang tidak terrealisasi oleh karena pandemi, kami harus dibatasi dalam banyak hal, dan kami memetik pembelajaran berharga, bahwa semua ada maksud Tuhan. Ada kebaikan dan kemuliaan Tuhan yang terus dinyatakan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, jawablah setiap permohonan kami. Nyatakan kasih dan setia-Mu. Kebaikan-Mu senantiasa kami nantikan dalam kehidupan kami. Berkati rukun ini Tuhan. Berkati solidaritas kami. Berkati kami sehingga menjadi yang abadi di dalam Tuhan. Kami benar-benar dipertahankan untuk mengucap kasih dan kebaikan Tuhan dalam keluarga besar Rukun Nusa Utara, Institut Agama Kristen Negeri Manado. Selanjutnya, langkah kehidupan dan pelayanan kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Mohon berkat-Mu untuk pengurus, mohon berkat-Mu untuk pembina, mohon berkat-Mu untuk penasehat, mohon berkat dan perlindungan Tuhan untuk seluruh warga, keluarga besar Rukun Nusa Utara Institut Agama Kristen Negeri Manado. Anak-anak yang berjuang di bangku perkuliahan Tuhan. Mungkin keadaan sedang tidak kondusif sehingga keadaan perkuliahan membawa mereka pada keadaan yang tidak menyenangkan. Tugas yang banyak, tantangan dalam penyelesaian skripsi, repotnya pelaksanaan PPL. Sungguh ada banyak hal yang harus mereka gumuli. Tapi kami mohon Tuhan, Engkau kuatkan mereka, sebab mereka adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Jaga mereka senantiasa, lindungi dan kuatkan sampai mereka berhasil menggapai setiap harapan dambaan, gelar, sarjana, toga kebesaran yang akan mereka pakai pada saatnya yang tepat, waktu Tuhan yang sudah disediakan. Izinkan mereka semua untuk mengalami linangan air mata kebahagiaan ketika proses itu akan mereka lalui dalam kehidupan. Kami pun berdoa untuk para alumni yang saat ini sedang berkarya di tempat mereka ditempatkan. Kami mohon Tuhan, biarlah mereka selalu menjadi berkat bagi diri mereka, bagi gereja, pun bagi masyarakat. Kami berdoa untuk segala sesuatu ada dalam rancangan dan kebaikan Tuhan. Kami serahkan keluarga besar kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pertambahan usia adalah pertambahan kualitas. Kami mohon ini berlangsung bagi keluarga besar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah firman-Mu seperti di surga. Berikanlah kami kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Nikodemus. Menjelang berakhirnya persekutuan kita pada malam hari ini, dipersilakan kita sekalian berdiri. Kita menyanyi dari lagu bahasa Sange, dari bahasa Sange, Dumare ya Dumare. Kita menerima berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai dan diucapkan shalom. Dikembalikan kepada pembawa acara. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi sumber dan pedoman dalam kehidupan kita. Kita masuk dalam acara selanjutnya dan diserahkan kepada pengurus. Mari saya Tok pelai.
Marung saya maha. Marimpang. Kaya apa kabar Mahapi? Iya. Kaya apa kabar? Mafia. Mafia. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat dan anugerahnya kita boleh ada bersama walaupun lewat melalui via Zoom, dan kita bersyukur Tuhan boleh menuntun jalannya ibadah kita, dan kami atas nama Badan Pekerja Harian dan semua anggota rukun yang ada dimanapun saat ini berada, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada penasehat rukun yang terkasih Saudara Rianto Adila Sehat yang boleh menebarkan berita firman Tuhan untuk dijadikan suluh dan pedoman dalam arah langkah kehidupan kita masing-masing. Dan kiranya Tuhan tetap terus memberkati kehidupan Kooko bersama dengan keluarga. Dan disampaikan juga terima kasih kepada teman-teman yang boleh melayani ibadah di saat ini. Sebagai liturgos, Saudari Cecilia Lambaihang, sarjana pendidikan, walaupun belum yudisium. Terima kasih, dan kepada Saudari Febriati Siramba dan Anton Kingkameng yang boleh menjadi pemandu gitar di saat ini. Ini atas nama BPH yang ada mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan teman-teman di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan kita sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan saat ini kita merayakan Bis Natalis Rukun yang ke-12 tahun, walaupun mungkin nyanda orang yang bayangkan orang perayaan kali ini sesederhana ini, dan mungkin nyanda seperti yang orang bayangkan rupa tahun lalu dengan di Pantai Kalasai, dan mungkin tahun ini sebenarnya kita akan melaksanakan di Sangihe, khususnya di jemaat Siloam Tiberias. Tapi inilah rencana Tuhan. Mungkin ini bukan rencana kita yang lalu, bukan kehendak Tuhan. Jadi saat ini kita merayakan sesederhana mungkin, dan saat ini secara kecil-kecilan ada acara penyucian lilin. Walaupun mungkin sederhana, dan saat ini dipersilakan penasehat rukun, teman-teman pengurus yang ada mungkin boleh dan teman-teman dari rumah mungkin boleh mengisi Happy birthday, Nusta. Happy birthday, Nusta. Happy birthday, Nusta. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Nusta. Happy birthday, Nusta. Happy birthday, Nusta. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Nusta. Kotor ruang prodi karena mereka kotor. Menimpa habis ini. Teman-teman, sebelum seorang tiup lilin, seorang mau berdoa masing-masing untuk orang harapan ke depan. Seorang rukun itu dipersilakan masing-masing seorang mau make a wish, guys. Make a wish. Teman-teman dari tempat masing-masing juga make a wish nih. Make a wish dimulai. Rasa apa itu upacara bendera ini kan? Dengan seluruh tiup lilin.
Tiup lilinnya sekarang juga sekarang juga sekarang juga sekali lagi. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga Oke, dan nanti di BPH akan meniup lilin. Saya akan pegang DP Moka. Ya, ini mokanya. BPH jangan beranjak dari tempat. Tiup lilin ini sampai mati. 1, 2, 3. Tiup, tiup. Aduh. Terus. Kuat guys, mereka kuat-kuat bertiup. Iya, jangan kasih semua masa cuma saya. Birthday to you, happy birthday to you. Kamu takut? Happy birthday to you. Maaf ya, sederhana sekali. Cuma dong di sini jabar rame-rame. Oh, ini sadar ini. Ini direkam ya teman-teman, ini direkam. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung. Di sini yang saya bisa lihat dari layar ada adik Claudia. Terima kasih banyak Polo, Tuhan berkati. Ketua Rukun, Apriliati Nungki dan tim yang ada di situ, ada Keke Dalewa, terima kasih Tuhan berkati. Adik Cynthia Sahabang, makasih banyak Polo, terima kasih sudah bergabung. Adisti Hoke, terima kasih Tuhan berkati. Marcella Makpal, terima kasih sudah jadi MC. Dan ada artis hari ini ya, bintang tamu Leondra Ginting Tinungki. Ya, terima kasih sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sudah memenangkan Indonesian Idol. Terima kasih buat Ibu Kabuhung di sini, Cindy Melisa Yoro, terima kasih Polo sudah bergabung. Thank you, Tuhan berkati. Aduh, Seska Gahansa, apa kabar di situ? Sehat? Masih jomblo? Ya, kuat dan selalu diberkati ya. Itu tak Kaprodi, ngapain kalian di situ? Minta diri, saudara Pak Kaprodi Petampa. Oke, lanjut ya. Kak Ivan, thank you so much. Penatua calon vikaris, Tuhan berkati. Terima kasih sudah bergabung di tengah-tengah padatnya rutinitas pelayanan. Terima kasih Polo Margareta Awumbas, makasih banyak sudah bergabung. Ada yang punya Malalayang, Erianto Singale, thank you deh. Oke ya. Untuk Engku Nofri Manupil, sedikit lagi OTW Sarjana Teologi, Tuhan berkati, terima kasih sudah bergabung. Dan Asia Kasehum, terima kasih sudah bergabung Enci. Kita mau cumu nama tuh ibu ini tuh, salah cumu tuh, orang lain punya, ya sudah Jo. Ya, thank you buat, ini namanya Lexi ke orang lain sih. Oke, sip. Ya, Lexi dan kawan-kawan yang ada di situ. Oke, terima kasih buat Firlianti Sasamu. Thank you Polo Dundang. Terima kasih sudah bergabung. Tuhan Yesus berkati. Thank you buat Merdi yang sebetulnya kami memerlukan kajonnya sih, bukan Merdinya ya. Apa itu? Kaget kita. Maaf ya ada keributan tiba-tiba di sini. Terima kasih buat adik Kristania, Vanessa Nendar, adik. Thank you so much. Terima kasih sudah bergabung. Ketua itu Kang, ketua anak-anak Pelma Gemis ya. Terima kasih sudah bergabung. Ini mungkin sekaligus mewakili teman-teman yang lain. Terima kasih buat Firliani Doa, Lilai Firwa. Terima kasih banyak Polo sudah bergabung. Gloria Tenda, makasih banyak sudah bergabung dari Sangir. Ini stok Kang atau sudah di tempat kos? Aduh, Adit Ungke, apa kabar Ungke? Ketidu. Aduh, segera sembuh, segera pulih Polo. Nih. Belum apa-apa dong, cilaka di motor. So baik itu, so pemulihan atau bagaimana, Adit? Boleh Kak, so agak bagus ini. Oke, mantap. Oke, Cacat.
Buku harian Ungke. Buku harian Ungke. Deke film jotor ada judul buku harian Ungke. Ungke do di kursi roda. Oke, sip. Oh, thank you Junaidi Lumiu. Terima kasih sudah bergabung. Ini apa ini? Penasehat Pelmah Gemis ya. Terima kasih banyak sudah membawa adik-adik untuk bersama-sama dalam persekutuan di malam ini. Yang lain mana ini? Perasaan tadi ada 2 blok, apa ini tinggal 1? Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus berkati semua. Oke, so boleh live satu-satu Justo Kang. Ya, rumah akan segera ditutup. Terima kasih semua. Tuhan Yesus berkati. Semoga Tuhan segera berkenan untuk pertemuan langsung tanpa zoom-zooman lagi ya. Shalom semua. Shalom. Shalom, Kak. Mas Rejo, lama-lama semua tutup.